penyusuan anaknya, ya. Jadi artinya seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, wajib bagi suami menafkahi istrinya yang sedang menyusui anaknya tersebut. Dan hadis yang lain dalilnya wajibnya seorang menafkahi anak-anaknya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun binti Utbah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahih." Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit. Wa laysa yu'tini ma yakfini. Dan Abu Sufyan tidak memberikan kepadaku apa saja yang mencukupiku. Wa waladi, dan begitu pula anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali, ya, nafkah yang aku ambil darinya dalam keadaan dia tidak tahu. Artinya Hindun ngambil diam-diam uangnya suaminya. Karena suaminya apa, Pak? Pelit. Ya. Jadi istrinya ambil uang suaminya. Faqal khudhi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah dengan cara yang baik apa yang cukup bagimu dan bagi anak-anak dan muslim. Dari hadis ini para ulama mengambil istinbat bolehnya seorang istri mengambil uang suaminya diam-diam kalau suaminya apa, Pak? Pelit. Jadi setelah ini kalau Bapak cek dompet Bapak kok kurang terus 100.000 ini setiap hari, ya, berarti Bapak pelit, ya. Kenapa? Istri yang ngambil, ya. Ini kita perhatikan. Apalagi kalau banking Bapak, istri tahu pinnya, ya, tahu passwordnya. Kok kurang 50.000 terus, ya. Maka itu alamat, Pak. Oh, jangan-jangan saya ini pelit. Akhirnya istri saya ngambil. Tapi ingat ibu-ibu, catatannya suaminya mesti apa? Pelit. Suaminya baik, ya, ngasih terus bulanan. Liburan, ibu terus saja ngambil uang suaminya dengan dalil tadi. Tadi kata Ustaz boleh ngambil uang suami diam-diam, ya. Artinya kalau kondisi tertentu saja, tidak dalam setiap kondisi. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, jadi boleh bagi kita untuk mengambil uang suami kalau suaminya seke, ya Bu, ya. Tidak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak, ya. Cukup bagi ibu beli kebutuhan ibu dan anak-anak. Tapi ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ini juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis pelit, ya. Karena ada suami-suami yang royal kepada teman-temannya. Ada temannya datang dari Balikpapan, insya Allah ke rumah aja ke Handil, dibelikan udang, ya, dibelikan tude, kepiting 3 kilo, ya, cumi-cumi. Pulang temannya, ayo bang kita ke warung coto. Tidak ada coto-coto, tahu tempe aja kita, ya. Temannya barusan dikasih udang, cumi-cumi, ya, kepiting. Istrinya sendiri tahu tempe, ya. Pelit sama istrinya, tapi baik sama teman-temannya. Maka jangan, kita harus adil, baik kepada teman, begitu pula kepada istri kita. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian, kapan batas kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita? Ya, ini kita fokus kepada anak dulu. Yang pertama, anak tersebut masih kecil, ya. Kita nafkahi anak yang masih kecil. Yang kedua, anak tersebut belum mampu untuk bekerja. Kalau anak kita sudah mampu kerja sendiri, ya, dan dia sudah balik, maka kita sudah tidak punya kewajiban lagi untuk menafkahi mereka. Maka batasan kita memberikan nafkah anak kita sampai anak kita bisa batasan orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Atau yang ketiga, anaknya miskin, sudah dewasa anaknya, ya, anaknya sudah besar, sudah bisa kerja, tapi qadarullah anaknya miskin. Maka selayaknya orang tua lah yang menanggung nafkahnya sementara dia menganggur. Yang keempat, kondisi anaknya gila, ya, anaknya tidak punya pikiran yang bagus, tidak waras, maka wajib bagi orang tua
menafkahi anaknya. Jangan sudah anaknya gila, tidak mau lagi dinafkahi. Ya, tidak mau saya nafkahi anak saya, apa? Gila-gila, tidak begitu. Ya, jadi meskipun gila, wajib dia dinafkahi. Ini 4 kondisi. Kalau sudah anak kita tidak gila, ya, alhamdulillah cukup, bisa kerja, sudah dewasa, maka kita orang tua sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk menafkahi mereka. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, nafaqatu al-usul, menafkahi pokok nasab kita, yaitu nafkah kepada orang tua. Yajibu nafaqatul walidain ala waladiha, wajib atas seorang anak untuk menafkahi orang. Garis tebal, ya, kita ini anak, apalagi masih punya orang tua, wajib kita kasih orang tua kita. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, 2 syaratnya wajib anak memberikan nafkah ke orang tuanya. Yang pertama, orang tuanya miskin. Kalau orang tua kita miskin, wajib kita kasih nafkah. Yang kedua, orang tua kita sudah tidak kuat bekerja. Kalau sudah orang tua kita berat untuk bekerja, susah sudah cari nafkah karena sudah tua dan miskin, maka kita sebagai anak wajib, dan kita berdosa kalau kita menyia-nyiakan orang tua kita. Dalilnya banyak. Dalam surah Luqman ayat 15, kata Allah, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, wa bil walidaini ihsanan, dan kepada orang tua berbuat baiklah kalian. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Wa minal ihsanil infaq alaihima bal inna dzalika min a'dhamil ihsan ilal walidain. Kata penulis, termasuk berbuat baik adalah dengan menafkahi mereka. Bahkan hal itu termasuk perbuatan yang paling besar terhadap keduanya. Jadi termasuk amalan yang besar, Pak, adalah kita kasih orang tua. Ya, kita ini tidak boleh pelit sama mama bapak kita, tidak boleh. Ya, sisihkan, dan harus yakin bahwa Allah ganti, dan Allah tidak bakal sia-siakan kita kalau kita kasih orang tua. Harus ditanamkan, dan kita harus yakin dengan ucapan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Harus kita yakin, kalau kita berbuat baik pada orang tua kita, besok-besok kita tua, pasti anak-anak kita berbuat baik sama kita, tanpa kita memintanya kepada Allah, bahkan tanpa kita mengharap-harapkannya. Insya Allah anak kita akan berbakti kepada kita dengan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita pelit, maka tunggu saja di hari tua kita, anak kita juga pelit sama kita. Ya, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, jangan pernah segan-segan ngasih ibu bapak, karena orang tua kita sudah sunnatullah, umurnya tidak panjang pasti. Tidak ada orang tua yang umurnya 150 tahun, tidak ada. Mentok-mentok orang tua kita 70-80. Ya, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun man yujawizu dzalika. 70 tahun, sedikit sekali yang melewati itu. Maka kalau sekarang orang tua kita 60, maka tinggal berapa tahun sih bapak ngasih? Ya, kalau sekarang orang tua kita 70 tahun, berapa tahun sih tinggal bapak ngasih? Maka jangan sia-siakan sisa-sisa umur mereka untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ada rezeki, langsung sisihkan. Tidak usah dihitung-hitung dulu, Pak. Kalau dihitung dulu, nanti syaitan menggoda. Terima gaji 5 juta, langsung 500 orang tua. Kalau bapak kalkulasi dulu, 650 kontrakan, 200.000 token listrik, ini SPP anak, bensin, tidak cukup kayak gini. Itu, Pak, setan di situ masuknya. Karena bapak hitung-hitung dulu, sisakan, ambil 500 orang tua, baru bapak hitung sisanya. Ini sisanya buat ini, begitu caranya. Ya,
Kadang kan kita terlalu banyak kalkulasi, seakan-akan hitungan-hitungan kita insya Allah betul sudah ini, ya. Kalau saya ngasih orang tua 500 kebanyakan. Mama itu cuma tahu tempe di rumah, ya, berdua sama bapak, paling 200 cukup. Akhirnya berkurang. Kenapa? Karena terlalu hitung-hitungan. Maka sudah terima gaji langsung sisihkan 10% buat orang tua, sisanya baru kita buat kehidupan kita sama istri. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, tidak ada ruginya dan bahkan berkah hidup kita kalau kita berikan kepada orang tua kita. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa waladihi min kasbihi." Sesungguhnya nafkah terbaik yang dimakan seorang adalah nafkah dari hasil usahanya. Jadi nafkah yang terbaik yang kita makan, Pak, adalah hasil usaha kita. Usaha kita itu apa aja? Berdagang, kerja di perusahaan, macam-macam. Apa yang terbaik dari usaha kita yang disebutkan oleh Rasulullah? Kata beliau, wa waladuhu min kasbihi, dan yang anaknya adalah termasuk hasil usahanya. Jadi anak kita adalah hasil usaha kita. Sebagaimana kita mencari nafkah dengan dagang, kita mencari nafkah dengan perusahaan, kita cari uang dengan bekerja, maka hasil usaha kita termasuk adalah anak kita. Anak kita yang kita besarkan sampai besar, ini termasuk hasil usaha kita. Dan infak yang mereka berikan kepada kita, ini min atyabil infak. Ini termasuk infak yang terbaik, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai anak harus faham hadis ini, bahwasanya uang yang kita berikan kepada orang tua kita adalah uang terbaik dari hasil usaha orang tua kita. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Juga berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka liwaladik," atau dalam riwayat "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik bapakmu atau milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk usaha kalian yang paling baik. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari usaha anak-anakmu. Kata para ulama, maksud dari hadis ini, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Lam di sini bukan maksudnya lam lil milki, bukan lam berarti kepemilikan, artinya harta kita semua milik bapak kita. Enggak, maksudnya adalah lil jawaz, yakni boleh bagi orang tua memanfaatkan harta kita. Ya. Jadi lam di sini bukan lam lil milk tapi lam lil jawaz. Lam lil jawaz artinya engkau dan hartamu boleh digunakan bapakmu. Seperti itu. Kapan seorang boleh orang tua menggunakan harta anaknya? Yang pertama, orang tuanya butuh. Yang kedua, orang tuanya tidak merugikan anaknya. Artinya anaknya tidak sampai bangkrut. Ya. Abika, bapak ambil surat tanahnya anaknya bapak jual. Ya. Tiba-tiba anaknya bapak diusir sama orang. Kenapa? Tanahnya dijual sama bapaknya sendiri. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya kita ambil harta anak kita adalah memanfaatkannya dengan kadar yang tidak banyak, ya, sesuai kebutuhan saja. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, nafkah anak kepada orang tua. Maka kita berdoa, Pak, ya, minta terus sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita jiwa yang mudah memberi. Ya, jangan sampai kita tertahan dari sifat pelit, terutama pelit kepada orang tua. Maka minta sama Allah, ya Allah, berikan aku jiwa yang karim, ya, jiwa yang mudah memberi. Karena betapa banyak orang yang tertahan dibelenggu oleh sifat pelitnya. Ikhwani fiddin rahimani rahikumullah. Yang keempat, nafaqatuz zaujah. Nafkah seorang kepada istrinya. Tajibu nafaqatuz zaujah 'ala zauj. Wajib bagi suami menafkahi istrinya.
Liqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Kenapa? Alasannya kata Allah, karena Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena laki-laki menafkahi dari hartanya. Jadi kenapa kita jadi pemimpin, Pak? Alasannya karena kita menafkahi wanita. Dan berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dalam khutbah Nabi SAW ketika haji wada', Nabi mengatakan walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hak para istri atas kalian adalah kalian memberikan nafkah dan pakaian untuk mereka dengan cara yang baik. Dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Jabir, fa in fadala syai' fali ahlik. Kalau ada sisa, maka untuk istrimu. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dari sinilah bagi seorang suami wajib menafkahi istrinya. Bahkan kalau suami tidak menafkahi istrinya dalam jangka waktu yang lama, maka boleh bagi istri minta cerai. Iya. Dilihat dulu suaminya, Pak, ada usaha enggak untuk cari nafkah. Karena ada tipe-tipe seorang yang malas kerja. Saya ini Ustadz anti yang namanya masuk-masuk perusahaan. Saya itu tidak suka disuruh-suruh, ya. Saya itu tipe orang yang suka nyuruh. Ya susah antum. Ya. Di mana kita tidak mau disuruh? Ya di mana-mana kita jualan pun disuruh sebenarnya. Bikinkan saya soto, ya itu tukang soto sebenarnya. Ya disuruh juga sama pelanggannya. Tidak ada. Karena ada orang-orang yang punya, tidak tahu dia dapat pegangan itu dari mana. Saya ini tipe orang yang tidak mau disuruh-suruh. Akhirnya pernah masuk perusahaan, tidak mau juga berdagang, malas kerja. Karena tadi syaitan memberikan was-was kepada dia. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang tadi, khudhi ma yakfiki waladuki bil ma'ruf. Ambillah dari harta suamimu yang mencukupimu dan anak-anakmu. Maka yang jadi patokan dalam nafkah adalah yang pertama mencukupi istri, cukup. Ya. Maka berarti ini berbeda di setiap tempat, di setiap keadaan, di setiap zaman beda-beda. Ya. Maka yang pertama catatan nafkah adalah mencukupi istri. Yang penting istri kita makan 3 kali sehari, punya baju, ada tempat dia bernaung dari hujan dan kepanasan. Ini sudah mencukupi. Lebihnya itu alhamdulillah, tidak wajib. Yang kedua catatan, dilihat kemampuan suami. Kalau suaminya masih bisa baru tidak harus bikin rumah, gajinya di bawah UMR, maksakan ambil rumah di perumahan, ya, gaji 3 juta, ngambil KPR, selesai Pak, ya, 2 bulan aja ditarik di rumahnya, ya, baru batakonya dibikin, sudah diambil lagi sama pihak perumahannya. Jangan paksakan. Apa yang sudah kita punya, sanggupnya ya segitu. Sadar siang tahu tempe abon, ya itu aja dulu dijaga. Uang lebih baru ya guys, sedikit baru makan cepat, baru bakar, sanggupan. Kalau punya gamis cuma cukup 2, yang penting bisa kajian, bisa keluar rumah menutup aurat, maka sudah cukupkan dengan 2 gamisnya. Nanti ada uang lebih baru ditambah 5, 10, ya. Maka kesanggupanlah menjadi tolak ukur mencari nafkah. Maka ibu-ibu tolong bantu suaminya untuk qanaah. Jangan digas terus suaminya. Kapan ini punya rumah ini? Aduh, 10 tahun sudah nih, enggak terasa. Ya, mau SMP sudah anakmu. Nyewa terus. Ya. Akhirnya suaminya bingung. Begini aku curanmor aja sudah aku ini. Suaminya terus. Ya, motor terus berdebu, kapan naik aila ini, bilang istrinya, ya.
Kapan kita bisa bernaung-naung di jalan? Akhirnya suaminya apa? Makan uang rakyat, ya. RT suaminya misalnya, ya. Diambil uang dan tenda RT dimakan sama suaminya, ya. Dibelikan DP buat mobil, ya. Gara-gara istri yang panas-panasi. Maka seorang ibu, seorang istri juga punya pengaruh yang penting untuk menjadikan suaminya apa? Qanaah. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. فلزم الزوج نفقة الزوجة قوتا وسكنا وكسوة بما يصلح لمثلها. Suami wajib menafkahi istrinya, mencakup makan, tempat tinggal, pakaian yang pantas baginya. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita pembahasan yang selanjutnya, nafaqatul mamalik wal bahaim. Nafkah budak dan hewan. Menafkahi budak dan hewan. Budak ini berbeda dengan pembantu, ya Pak ya. Hamba sahaya. Bedanya banyak. Hasil peperangan. Kalau pembantu enggak, ya. Bapak buka lowongan, dia datang, itu pembantu. Yang kedua, budak itu bisa diperjualbelikan. Adapun pembantu, bapak tidak bisa jual belikan dia, ya. Marah suaminya nanti, bapak jual istrinya orang, ya. Itu bedanya. Yang ketiga, kalau budak wanita boleh digauli, ya. Kalau kita punya budak perempuan boleh digauli. Kalau pembantu jangan Pak, ya. Kata Ustaz boleh, enggak boleh Pak. Siapa yang bilang? Ya. Kalaupun budak yang pembantu enggak boleh. Ini bedanya banyak. Jadi hukumnya jangan disamakan. Nah, kalau pembantu enggak wajib kita nafkahi. Yang penting digaji. Ya. Oh ya, beda yang keempat. Kalau budak itu digaji, kalau pembantu itu digaji, kalau budak kerja dia enggak digaji, dia cukup dikasih makan. Ya. Jadi itu perbedaan antara budak dan pembantu. Taib. Sekarang kita bahas budak Pak. Jadi jangan ini dibawa ke pembantu. Yang pertama, nafkah al-mamalik, nafaqatul mamalik, nafkah budak. Hukmu nafaqati 'ala al-mamalik yajib 'ala sayyidiha. Ala sayyidi nafaqatil mamlukihi min qutin wa kiswatin wa suknin bil ma'ruf. Hukumnya wajib hamba sahaya mempunyai hak makan dan pakaian. Berkata penulis di sini, yajibur rifqu bihim wa adamu tahmili fawqa taqatihi. Memperlakukan budak dengan lemah lembut dan mempekerjakan mereka sebatas kemampuannya saja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membebani mereka apa yang tidak mereka sanggupi. Lalu bila kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Maka kalau kita punya budak, ya, misalnya kita orang Islam lagi perang sama Korea Utara misalnya Pak ya, serang-serangan. Korea Utara bisa kita habiskan, meninggal semua tentaranya, menang kita. Maka istri-istrinya tentara-tentara Korea Utara itu menjadi budak, ditawan, kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang ikut perang, ya. Maka ikutlah santri-santri semua ya, ikut, dibagi satu-satu. Ini antum ambil, nih, dibagi. Maka boleh dibawa pulang. Nah, kalau sudah dibawa pulang, dijadikan apa? Dijadikan pembantu, dijadikan bantu-bantu di rumah. Ya, nyuci kah? Sediakan makan. Apa yang dilakukan oleh pembantu oleh mereka tadi bisa digawe. Maka katakanlah kalian membebani pekerjaan yang tidak mereka lebih. Karena itu termasuk
kezaliman. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, boleh bagi seorang juga menikahkan budaknya. Misalnya kita laki, dia mau, maka kita boleh. Kata penulis, tazwijul nikahi berraqiq nikahan zawjihi sayyidahu liqala wa ankihul akum salihin min ibadi. Bila hamba sahaya laki-laki majikan nikahkannya, maka haknya majikan nikahkan berdasarkan sebahagian surah An-Nahl, nikah orang yang kamu dan orang-orang sahayamu yang laki-laki dan sahayamu yang perempuan. Jadi kita kasih mereka kesempatan untuk menikah boleh. Wali'annahu yakhsha wuqu'uhu fil fahisha idza taraka ifafah wa idza talabat al-amati nikahan khayyaraha sayyiduha baina wata'iha wa tazwijiha aw yabi'uha wa izalatu lid-darar anha. Karena kalau dia tidak nikah budaknya, maka dikhawatirkan jatuh ke dalam dosa dan perbuatan keji jika dia membiarkan kehormatan budaknya ternoda. Adapun bila hamba sahayanya perempuan, jika budaknya cewek, maka dia minta menikah, maka majikannya punya pilihan. Majikannya memberinya pilihan antara menggaulinya atau menikahkannya atau menjualnya. Ya. Jadi kalau budaknya perempuan, dipilih dia mau yang gauli saja, tidak usah dinikahkan, atau dia boleh izinkan nikah, atau yang ketiga dia jual saja budaknya biar merdeka. Ini sebenarnya pembahasan ya, tambahan faedah saja, tidak ada kaitannya dengan nafkah. Baik ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang terakhir nafaqatul bahaim, menafkahi hewan-hewan. Jadi kalau bapak pelihara sesuatu di rumah, bapak wajib untuk menafkahinya. Tapi bukan nafkah batin, Pak ya. Nafkah lahir aja. Ya. Nafkah uang, nafkah apa? Makanan. Jangan nafkah batin, bahaya. Ya. Malaka bahimata was qiyam bi syu'uni, wajib peliharaannya, makanan, minuman, urusi dan memelihara. Ya, punya pelihara. Ada orang-orang, ya, burungnya pagi, tidak pernah masih burung, ya. Namanya dijemur. Ini tentu tepat dari Sallallahu alaihi wasallam, ra'atun naratin, kita masuk neraka seekor kucing. Mengikat falahi, memberikan dia arsalatha, tidak pula melepas dia min khasyat, kucing itu lepas, tidak juga diikatnya di mati kelaparan. Jadi ada orang masuk neraka kucing, ya, buat zalim kepada binatang. Kan kata al wujub ini menunjuknya menafkahi